Kesedihan, keluhan yang terjadi di wilayah Kecamatan Gunung Batu Besar, tepatnya mereka kepemilikan tanah ada di seputaran Sepamah, yang menurut keterangan tanah yang diberikan kepada kami di sini faktanya sangat jelas dan desa pun mengakui ada. Nah itu ya. Tapi yang kami lanjutkan bahwa kami sampaikan secara usul dan musyawarah yang baik dengan pemikiran yang baik dan informasi yang kami temukan bahwa alhamdulillah kami ada rapat di balai desa baru-baru ini. Namun di balai desa ini mohon maaf Pak, judul daripada undangannya melakukan musyawarah mufakat. Indah judulnya, tapi keputusannya tidak elok Pak, menyedihkan. Kami di sini terkesan bukan bicara berani tidak berani. Rapat di Sepapah dari awal kami rapat di hadapan Bapak Camat dan Bapak Kapolsek. Ini sangat menyedihkan juga Pak. Sejujurnya di dalam pertemuan pertama, ini fotonya Pak, bahwa terindikasi Pak Camat tidak tahu masalahnya. Ini pertemuannya Pak, buktinya nih. Lalu Pak Camat bersama di hadapan Pak Kapolsek, beliau menyarankan untuk ada rapat kedua. Maka dari itu atas saran dan masukan dari Bapak Camat di hadapan Bapak Kapolsek menghadapi Pak Danramil diwakili oleh Babinsa, kami melakukan rapat. Akhirnya rapat itu ada sedikit halangan. Dalam hal ini kepala desa bersama Pak Camat tidak bisa hadir karena ada rapat dari pemerintah daerah membicarakan masalah tapal batas. Tapi karena undangan sudah kami bagi, Bupati, Ketua DPR, kawan-kawan yang adik-adik para anggota DPR dapil 3 kami undang. Alhamdulillah kedada hadirnya si Kewiko. Nah, semua itu kami di Kota Baru mempelajari dan akhirnya Kepala Desa Sepapah melakukan rapat dengan judul tadi, bagaimana merundingkan dan menyelesaikan masalah ini. Itu Pak. Nah, namun di sisi lain kami sudah melakukan pressure untuk melakukan demo ke perusahaan Timpa. Akhirnya di dalam waktu itu Kapolsek Bungkukan Pelumpang Barat memohon untuk tidak dilakukan, tapi dengan catatan kita harus melakukan pertemuan. Maka dari itu pertemuan di sebuah gubuk terlahirlah sebuah perjanjian. Karena kami sangat menduga hasil informasi kami kepada seluruh masyarakat bahwa kepala desa membagi-bagi duit dengan alasan mereka mengatakan menjual rapak. Itu Pak. Jadi sesudah menjual rapak kami selusuri. Faktanya kalau menjual rapak, tanah milik yang Maludin ini masih ada. Ini sebenarnya. Nah, habis itu dibuat perjanjian lalu rapat, tapi kayaknya di dalam rapat itu sepihak, maka dihadiri oleh Bapak Kapolsek. Jadi salah seorang sampai 2 orang, khususnya Ketua PPD, kami menanya, saudara menerima duit 42.200.000 itu apa? Ada kwitansi kosong, ada menandatangani, tapi tidak membuat SKT. Namun penyelusuran kami lakukan, akhirnya kami temukan surat dari Bapak Sekda yang kami sedikit tidak paham dari pemerintah di bawah komando Pak Sekda memberi surat di dalam judulnya nih Pak. Di sini akhir kalimatnya dengan butir kedua, lahan yang dibebaskan oleh PT Sumber Daya Energi di Desa Sepapah Kecamatan Sampanan sesuai dengan surat pernyataan. Nah, penguasaan tanah fisik tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Sepapah adalah milik masyarakat. Ini Pak. Karena ini kepala desa mengeluarkan SKT-nya, tapi kami bingung kenapa ditujukan pula ke kepala desa surat dari Sekda. Ini kan kami rakyat kan bingung. Kalau ini ditujukan kepada Bapak Kapolsek, kepada Bapak Camat, itu pantas wajar atau ke Bank Tunggu. Jadi ini bingung. Nah, namun dalam perjalanan itu hasil rapat kami menemukan lagi Pak,
surat minta lepas HGO dari KOD maupun PTP. Ini suratnya Pak. Sampai detik hari ini PTP tidak terbukti surat ini dan tidak melahirkan, tidak bersetujui. Nah, kenapa penjualan tanah yang 114 hektar itu dari mana? Kami sangat menduga. Kami minta kepada Bapak Kapolres Kota Baru untuk ini ditangani. Kalau masuk menjadi anggota PTP itu sudah ada sertifikat CGL-nya masing-masing. Nah, ini Bapak KOD-nya Pak. Kami koordinasi dengan Pak KOD, dia menjelaskan benar. Nah, itulah yang mungkin menjadi pendapat kami sangat tabu dan sangat layak dikupas setajam silat. Yang sangat lucu terakhir adalah Pak Camat tidak tahu, Pak Kapolsek juga tidak tahu. Apakah kami bingung dia sebagai penjabat negara yang diminta oleh rakyat atau dia sebagai apa? Kenapa jadi hal ini di hidung tidak tahu, justru gajah di laut di pelupuk mata tahu, tapi semut di seberang tahu dia. Nah, inilah hal-hal yang tabu yang layak terbuat. Dan kami tidak mengancam. Habis ini kami yakini, ya, kami yakini bahwa ini akan kami lanjutkan baik ke tingkat provinsi maupun ke tingkat nasional. Karena ini terang benderang Pak, terang benderang. Contohnya, ini Pak Anang, ini saksi dalam tanah ini. Ketua PBD, Saudara Didi juga mengetahui tanah ini. Ada saksinya mantan polisi, bukan sekarang mantan, dulu menjadi anggota polisi, dia jadi saksi. Ini kan kelelucuan yang dibuat di masyarakat kita di Kecamatan Sampanan Gunung Batu Besar. Kami ini kedatangan tamu, sebenarnya adik-adik yang dari Gunung Batu Besar bukan datang kepada kami tidak ada apa-apanya. Datanglah kepada saudara-saudara kita, bapak-bapak kita yang DPR. Maka dari itu kami mencoba untuk membuka dengan pendapat ini. Kami yakin Komisi 1 bisa menyimak dan bisa menerjemahkan sedemikian rupa. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi apa yang disampaikan Bang Tungku, jadi kalau kami camat dan forum koordinasi pimpinan kecamatan Sampanahan mungkin yang dimaksud tidak tahu itu adalah tidak tahu masalah tanah itu Pak yang dijual. Karena terus terang dari undang-undang desa itu kan yang yang bertanggung jawab dan yang berwenang untuk mengeluarkan surat keterangan fisik tanah itu adalah kepala desa. Karena tidak seperti dulu lagi. Nah, jadi kami tidak tahu. Tetapi mengenai proyek dari KINPA, dari SDA, ini kita sejak awal Pak Sekda juga pernah ada sosialisasi ke Sampanahan waktu itu Desa Sukamaju. Kami tahu bahwa ini adalah investasi dari negara Cina, BUMN terbesar nomor 2 di Cina. Itu sudah kami tahu dan kami pastikan bahwa kami mendukung kegiatan tersebut. Nah, kemudian beberapa waktu yang lalu Bang Tungku datang ke kantor camat, kemudian ada pertelepon juga mengkomunikasikan ini. Ya, kami selaku pimpinan kecamatan bersama Porkopincam Sampanahan tentunya wajib untuk memediasi ini. Kemudian yang pertama kita lakukan mediasi di kantor camat waktu itu. Kita kumpul dari Porkopincam, kemudian BPD Papa, kemudian kepala desa dan beberapa warga kita yang berkepentingan dalam hal itu. Tetapi tidak menemui jalan titik tengah Pak, tidak karena masing-masing berkeras dan masalahnya pun tidak ada kejelasan seperti apa, karena mereka masing-masing merasa berhak dan merasa benar. Nah, kemudian karena dari kesepakatan itu lahan itu ternyata ada beberapa yang melibatkan dari pihak BPPN, informasinya kemarin, maka kami sarankan untuk Bang Tungku dan kawan-kawan untuk melakukan mediasi kedua, tentunya dengan pihak-pihak yang lebih bisa memberikan kejelasan. Dan ternyata itu pun tidak terjadi kesepakatan. Kemudian kesepakatan ketiga terjadi mediasi ketiga terjadi di Desa Sepapa dan itu pun menemui jalan buntu Pak. Nah itu. Nah jadi dalam hal ini kami selaku camat dan Porkopincam Sampanahan tentunya
sudah melakukan langkah-langkah yang menurut kami sudah maksimal. Kenapa? Karena kami sudah upayakan mediasi dan berupaya mengurai masalah ini dengan pihak-pihak yang tentunya yang informasikan dengan PTPN Bang Tunggulah. Nah, tetapi itu pun tidak menemui jalan buntu juga. Nah, inilah Pak. Nah, kemudian ketika Bang Tungku ingin melakukan hearing di DPR, nah tentunya ini hak mereka Pak. Artinya untuk menyampaikan aspirasi ini dan mencari solusi terbaik. Dan hari ini alhamdulillah kita ketemu di sini dan itulah Pak. Jadi kalau berbicara masalah SDA itu ya kita sudah tahu dan kami sangat mendukung tentunya dengan memperhatikan hak-hak masyarakat dan sesuai aturan perundangan yang berlaku. Terima kasih. Hari ini kami dari Polsek Semanahan ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, klarifikasi saja kalau dibilang Pak Tunggu Muspika Kecamatan Semanahan tidak tahu, itu artinya tidak tahu masalah masyarakat Gunung Batu Besar menuntut masalah lahan tanah itu. Kalau masalah proyek dari awal kita sudah mengikuti Pak Tunggu, tapi kalau untuk masyarakat Gunung Batu Besar kan sharingnya atau mengadunya sama Pak Tunggu, jadi belum pernah komunikasi ke kita selaku Kapolsek. Jadi mohon klarifikasi itu. Nah, kemudian saya di-share WA oleh Pak Camat bahwasanya Pak Tunggu minta difasilitasi untuk berkoordinasi. Judulnya adalah mediasi, belum terkait dengan masalah hukum. Oke, karena polisi saat ini semua adalah menjadi urusan polisi, walaupun itu belum ranah hukum. Jadi ranahnya baru mediasi. Kita mediasi di kantor kecamatan Gunung Batu Besar, tidak ada titik temu. Yang di situ dihadiri oleh Bapak Kepala Desa Sepapah. Dan kedua belah pihak antara masyarakat Desa Gunung Batu Besar dengan Bapak Kepala Desa Sepapah diberikan waktu yang sama untuk saling menjelaskan. Akan tetapi dalam musyawarah atau mediasi tersebut tidak ada titik temu. Karena Bapak Kepala Desa Sepapah bingung tanah yang mana, kalau mau dibagi uang yang mana, gitu. Jadi di situ terjadi deadlock. Kemudian rapat yang kedua juga di kantor kecamatan Semanahan di Gunung Batu Besar. Waktu itu saya tidak hadir karena ada kegiatan di Polres, dan itu juga terjadi deadlock, tidak ada titik temu. Kemudian rapat yang ketiga bertempat di kantor desa Sepapah. Dari kedua belah pihak, dari saksi-saksi, dari Sekdes Sepapah yang sekarang menjadi pegawai kecamatan sudah dijelaskan panjang lebar asal usulnya tanah, kemudian asal usulnya tanah yang diklaim oleh warga masyarakat Desa Gunung Batu Besar juga dijelaskan sangat gamblang. Kemudian disitulah di antara kedua belah pihak saling menjelaskan asal usul tanah. Kita selaku Muspika juga sudah menengahi dan memberi masukan, tapi sekedar apa yang menjadi kewenangan kita, Pak. Kita tidak bisa memaksa kamu harus begini, kamu harus begitu. Kita sekedar menengahi saja, karena judulnya juga masih musyawarah. Dan kalau adanya keberatan, kita sarankan silakan mengajukan secara hukum. Karena biasanya kalau musyawarah sudah terjadi deadlock atau tidak ada kesepakatan, ya larinya ke hukum. Kita silakan. Kalau Bang Tungku atau dari pembekal yang merasa dirugikan mengadu ke masalah hukum. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya mengulang aja. Jadi sejujurnya saya sebenarnya sudah jenuh dengan masalah ini. Jenuh, kinerja saya di pemerintah desa terganggu. Jujur, hari ini sebenarnya segmen saya itu sebenarnya penyelesaian batas desa antara Skandis dan bukan antara Wilas dan Desa Gunung Salam. Cuman saya alhamdulillah ada pertemuan pada hari ini
karena saya bisa bercerita secara gamblang di depan orang yang saya anggap memang ini mungkin level terakhir lah untuk kabupaten. Nah, jadi mungkin untuk menjawab semua tuduhan yang ya mungkin semacam tuduhan lah ya dari Pak Tungku atau Bang Tungku yang lebih dikenal. Saya dari pertama pertemuan itu sudah menjelaskan, artinya ini kan sebenarnya tanah ini sudah selesai di tahun 2012 itu selesai begitu saat desa bersepakat dengan BTPN untuk PSM, arti pola satu manajemen, artinya kerjasama untuk lahan itu sudah bersepakat, dan itu pun sudah diukur oleh BPN pada waktu itu tapi BPN dari Kanwil karena pihak perusahaan tidak memakai dari kabupaten. Nah, jadi secara gambar besarnya itu sebenarnya poligonnya itu sudah perusahaan semua, Pak. Nah, kami pada awalnya itu Pak menerima tamu dari PT Sumber Daya Energi ini untuk pelabuhan. Nah, pada saat itu sebenarnya kita siapkan tuh lokasi rapak itu kalau kada salah itu dulu kami yang punya di desa itu seluas 61,45 hektar. Itulah yang awal kami sepakati. Nah, cuma seiring waktu, artinya dari pihak perusahaan memerlukannya itu minimal 100 hektar. Nah, 100 hektar, karena kalau rapak semua, alasan dari perusahaan kan lambat nih untuk bangun infrastrukturnya, harus nimbun dan sebagainya. Nah, saya pribadi, artinya ini kan bukan pribadi, malah ini orang koreksi. Jadi saya akan menjalankan tugas dan fungsi saya sebagai kepala desa pada saat itu. Jadi saya coba buka di musyawarah di desa itu bagaimana ini kalau memang perusahaan perlunya sekian hektar lagi nih untuk tanah keringnya. Nah, maka pada saat itu kami sepakatilah, karena kami mempunyai lahan di situ yang sudah kami masukkan ke PTP untuk plasma itu di desa itu ada 37 paket pada saat itu tuh saya masih pegang itu 0,5, ternyata sekarang sudah 0,42 kalau nggak salah, mungkin bisa dikoreksi nanti. Nah, jadi bertambahlah lahan itu menjadi 115 hektar. Nah, cuman hari ini mungkin yang baru terdorong ke 20 hektar. Jadi ada 6 hektar yang di luar plasma, kemudian ada yang di pupuk desa tadi, malah pupuk desa. Kemudian ada pokoknya total yang sudah terdorong itu kurang lebih 20 hektar sampai hari ini. Belum ada separuhnya lagi lah yang dilakukan itu. Nah, jadi terkait masalah gugatan warga Rampak Gunung Batu Besar ini, dari awal kan kami sudah menyampaikan ini di undangan ini sebenarnya saya sangat tersakiti, Pak. Artinya tanah warga desa Gunung Batu Besar dijual ke pemerintah desa Papa. Posisi tanahnya di desa Ulung. Kemudian yang mana sih sebenarnya ada dua nih kemarin ini. Pertama yang disengketakan Pak Tungku ini kan yang 20 hektar atas nama Jadian Gaji. Nah, Pak Jadian Gaji ini itu sudah masuk di dalam plasma 10 paket. Kemudian datang lagi yang kedua, ada lagi warga Gunung Batu Besar mengaku lagi seluas 30 hektar. Jadi kami pas berarti di judul ini yang mana sih sebenarnya yang dibahas ini? Yang Jadian Gaji kah atau yang bapak-bapak itu di sini? Itu sebenarnya harus bedakan hari ini biar jelas. Jadi saya pribadi sebenarnya menanggapi hal ini, makanya saya sangat miris sebenarnya. Pak Tungku ini kan salah satu tokoh di Kota Baru. Cuma menurut beliau ini kurang memakai nalar dalam menyelesaikan masalah ini. Mohon maaf, Pak Tungku. Jangan sampai permasalahan ini biar melebar kemana-mana dan lain sebagainya. Kami pasal swasta sangat keberatan. Cuma karena di awal-awal saya menjabat di periode kedua ini kan saya disibukkan dengan RPJMDes dan sebagainya. Makanya saya sangat kadang-kadang itu gagal fokus kalau mungkin lah untuk kegiatan di desa. Dengan adanya kejadian ini yang menurut kami sebenarnya sudah ada masalah lagi tanah ini. Satu, ada 3 hektar yang masuk di inti PTPN, walaupun memang sampai hari ini HGO-nya belum terbit, perencanaan mungkin masih ya. Kemudian sisanya yang berarti 20 itu yang sudah terdorong ini sekitar 16 ya, 17 itu kan ada di dalam buku desa, Pak. Buku desa kami berhak, saya kan selaku kepanjangan tangan dari pemerintah menjalankan tugas dan fungsi sebagai kepala desa, yaitu ada aturan yang mengatur. Artinya kan sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Desa nomor 2 tahun 2014 jelas di sana pasal demi pasal.
Jadi kepala desa itu punya kewenangan, dan saya pribadi sebenarnya dengan adanya investasi ini, artinya kan selama ini desa kami Pak, ada beberapa perusahaan yang ada yang legal sih sebenarnya, yang dari perkebunan. Cuma dampak yang kami rasakan itu hampir tidak ada Pak. Jadi apakah itu semacam legalitas sektoral, kita tidak pernah menerima itu. Makanya dengan adanya investasi ini, yang dulunya kami pikir ini mungkin salah satu proyek strategis kabupaten, bahkan negara, mungkin nasional. Nanti kalau jadi ini kan banyak hal-hal yang bisa kami rasakan di sana. Dalam artian mungkin secara ekonomi, peluang ekonomi banyak, peluang kerja terserap. Nah, jangan sampai hal-hal yang seperti ini, yang menurut Bang Tunggu ini, tanah yang kami jual itu tanah orang. Saya pribadi dan masa kami tidak pernah menjual kalau itu punya orang. Yang diklaim sampai ini judulnya yang mana nih? Lu nontonnya apakah Papuan atau yang lain? Nah, kalau Papuan itu sudah selesai Pak, ada lagi tuh ceritanya itu. Sudah selesai. Itu ada di dalam KUD 10 paket. Mungkin orang-orang bisa menjelaskan. Kemudian nanti secara spesifik mungkin nanti bisa dijelaskan oleh PJS kepada saya yang lama, Pak Mulyadi, karena dia dulu yang di tahun tersebut menangani masalah ini. Nah, saya sendiri kan 2016, ini kejadian 2012. Jadi harapan dulu dengan adanya pertemuan ini, mudah-mudahan dari pihak-pihak terkait, terutama mungkin dari Bapak Komisi 1 DPRD Kabupaten ini bisa mengambil sikap lah. Ini kan isu liar Pak yang merugikan kami Pak. Secara pribadi saya sebenarnya sangat keberatan ini dengan Sentral Pantas dan bukan Bang punya. Sentral Pantas ini menayangkan yang belum terbukti kebenarannya sebenarnya ini. Saya bisa somasi sebenarnya, cuman saya pribadi sih kadang-kadang karena masalah yang kami hadapi di desa juga banyak Pak ya. Saya ingin memperbanyak masalah, menambah masalah lah. Makanya sebenarnya hal-hal yang seperti ini kami anggap sudah selesai. Alhamdulillah hari ini bisa diadakan di sini, maka saya harus mengorbankan kegiatan saya di desa yang hari ini menurut saya sangat penting juga, masalah tapal batas desa. Tapi dengan adanya ini mudah-mudahan dari pihak Setda juga bisa menambah masukan, terutama masalah surat tadi. Itu sebenarnya surat itu bukan sampai itu dapatnya dari mana juga udah tahu itu harus tidak boleh coba. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan pagi hari ini menjelang siang. Mudah-mudahan dengan penyampaian ini bisa menjadi tolak ukur kita semua, siapa sih yang benar, siapa yang salah. Belum sebenarnya kita terlalu memberikan situ, cuma pada ujungnya itu sebenarnya harus real data yang ada yang bisa disampaikan, yang bisa didiskusikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Dari pemerintah, sekretaris daerah ini adalah ketua Satgas Percepatan Investasi di Daerah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha. Jadi Sekda ini tunjuk langsung sebagai Ketua Satgas Percepatan Investasi. Makanya saya mengawal semua investasi yang masuk itu kami kawal karena tanggung jawab pemerintah dalam rangka percepatan berusaha di daerah. Makanya Sekda turun dari awal, saya tidak mau menghendaki perusahaan masuk itu main gusur-gusur lahan masyarakat tanpa ada penyelesaian dulu. Itu yang kami lakukan. Salah satu saya turun langsung adalah mensosialisasikan sebelum ada pembebasan lahan. Itu saya lakukan kemarin di semua desa yang rencana masuknya perusahaan dia akan melaksanakan pembebasan lahan. Dan itu saya juga melibatkan Kapolsek, camat desa, dan masyarakat saya libatkan. Jadi waktunya juga cukup lama. Siapa pemilik lahan yang sudah di-plotting oleh perusahaan melalui aspis planning yang dikeluarkan pemerintah daerah, rencana yang kena jalan hauling dan rencana jetty yang akan dibangun, ya itu disosialisasikan dulu sebelum perusahaan saya langsung yang turun langsung mensosialisasikan. Dan waktunya ini cukup lama. Jadi siapa pemilik lahan itu didata kemarin. Didata oleh perusahaan sesuai dengan aspis yang kita buatkan oleh pemerintah daerah ya. Nah siapa yang kena. Jadi ini waktunya lama, bukan langsung digusur dulu, diselesaikan dulu saya minta. Nah
setelah perusahaan selesai melakukan pembebasan lahan, ya yang lebih tahu kan lahan di masing-masing desa adalah kepala desa. Saya tidak ranah masalah pembebasan lahan pemilikan pemerintah daerah, tidak ikut campur. Cuman saya berharap dengan perusahaan harga pasar dijual beli jangan sampai merugikan masyarakat, itu yang saya sampaikan, termasuk batang tumbuh yang kena sesuai aturan wajib dibayar oleh perusahaan, itu yang saya lakukan. Ya. Setelah tuntas selesai, nah termasuk desa Sepapa, saya mengeluarkan surat itu dalam rangka kepala desa tolong yang diselesaikan termasuk lahan masyarakat. Itu saya jangan sampai nanti bermasalah di kemudian hari, termasuk sesuai dengan access planning yang surat saya keluarkan, yang rencana yang akan dibebaskan oleh masyarakat. Yang dibebaskan oleh perusahaan kepemilikan masyarakat. Nah, perlu dipahami, perusahaan juga sudah melibatkan, termasuk dibantu oleh tim Pemda waktu menyelesaikan supaya tidak melenceng dari yang dikeluarkan habis planning oleh pemerintah daerah. Nah, setelah itu ada gugatan, jadi gugatan kepemilikannya dari masyarakat Gunung Batu Besar, karena kepemilikan lahan, saya kira berbaikan kepemilikan lahan kalau memang ada gugatan. Ya silahkan, karena kita ada aturan artinya kalau perusahaan, karena saya ikut meneliti perusahaan itu sudah sesuai aturan dalam pembebasan lahan Pak, karena kami kawal jangan sampai ini ada sengketa kemudian hari, artinya mereka juga melibatkan notaris dalam pembebasan lahan. Perusahaan ini sudah secara aturan sudah benar ya. Nanti masalah surat menyurat, karena ini ada sosialisasi, kalau memang nanti ada lahan masyarakat yang dijual tapi bukan pemiliknya, itu silahkan, nanti saran saya silahkan. Kita kan ada aturan yang mikir, silahkan diadukan aja, kita kan ada pengadilan tata usaha negara. Ya, silahkan masukkan di sana supaya kita nanti jangan sampai melebar. Saran saya silahkan. Kalau memang ada dari masyarakat desa Sepapa menjual lahan tidak sesuai kepemilikan aslinya, silahkan. Kita ada aturan yang mikir, silahkan. Kita ada pengadilan tata usaha negara, silahkan adukan. Karena ini lebih efektif kalau kita mengikuti aturan. Nanti kebenaran kepemilikan silahkan di sidang pengadilan tata usaha negara, saya kira. Karena yang dibebaskan ini rata-rata sebagian besar adalah berupa surat keterangan tanah SKT atau segel. Jadi kecil, yang bersertifikat itu kecil saja, rata-rata SKT surat keterangan. Apa yang disampaikan Pak Camat, sampaikan benar. Pak Camat tidak ada wewenang lagi mengeluarkan SKT, semua sekarang adalah kepala desa. Aturan yang baru dengan Undang-Undang Nomor 6 tentang pemerintahan desa, desa punya otonom sekarang. Nah saya kira kalau kita berdebat kita tidak habis-habisnya. Kalau saya saran sebagai orang pemerintah, silahkan masyarakat yang Gunung Batu Besar merasa memiliki lahan di Sepapa, ada suratnya, silahkan kita jalur aturan ini, karena urusan tanahnya adalah perdata Pak ya. Jadi bukan masalah pidana, dia perdata. Nah silahkan ajukan saja, nanti pengadilanlah nanti yang memutuskan mana yang berhak, mana yang tidak. Karena dalam perjanjian dari perusahaan itu lengkap sudah SOP yang dibuat, yang bertanggung jawab nanti ada tuntutan di kemudian hari adalah yang menjual. Karena jadi masyarakat sudah mengikuti SOP itu, dia ada bermaterai segala, karena dia melalui mekanisme yang ada sudah diatur. Nah, ini saya kira, ini saran saya, daripada nanti kita tadi terlalu melebar, silahkan. Kalau saya silahkan di yang mana dianggap tadi yang diklaim oleh masyarakat Gunung Batu Besar itu tanah dia,
ajukan aja Pak Soleh, nanti biar nanti pengadilan yang memutuskan. Saya kira itu yang lebih baik, karena di negara kita semua ada aturan mekanisme dalam rangka berkaitan sengketa lahan. Mungkin itu aja masukan saya pimpinan rapat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, urusan ketika datang ke Kota Baru, kita ini selalu berdasarkan hukum dan aturan yang ada di Kabupaten Kota Baru ini. Terkait dengan lahan, administrasi, segalanya yang berkaitan, itu semua sudah kita ikut sertakan ke semua beberapa instansi yang terkait itu. Jadi semuanya itu sudah berdasarkan aturan yang sudah ada dan sudah disosialisasikan juga. Jadi yang perusahaan tahu itu karena perusahaan sudah mengikuti aturan yang sudah ada, dan tiba-tiba ada sengketa dari sebagian masyarakat yang mengakui lahan di sana. Jadi harapan dari perusahaan sekarang itu agar di rapat kali ini bisa dijelaskan secara lebih tegas dan lebih terbuka lagi, sehingga perusahaan pun tahu yang mana benar, yang mana salah. Sekian pimpinan, terima kasih. Tapi faktanya sebenarnya kami dari yang bawah. Nah, tadi sebenarnya Pak Kaposo bisa ngomong apa yang dituntut. Ini tanah dijual. Sebenarnya penegak hukum, pengayom, dan ini harus jemput bola. Nah, yang kedua, kami pada saat rapat terakhir tadi, kami jujur saja, kalau ini harus dibawa ke hukum, masyarakat tidak mampu karena membuka perdata itu 10 juta. Ya. Jadi ini perlu dipahami, rakyat tuh seperti itu. Nah, yang kedua, kalau kami rapat itu, ini bukti gambarnya, jujur saja, Pak Camat tidak tahu masalah ini. Ini saksinya banyak. Jadi kami bingung, padahal kami ingin pemerintah jemput bola. Nah, yang terakhir, kami pernah berusaha untuk membuka fakta. Kalau bujur kenapa jadi kekuatan membuka? Ini yang jadi masalah, lalu diarahkan ke hukum. Masyarakat tuh kalau hukum kada pembayaran, mau jadi republik ini, aturan harus ditiru. Kami kada alergi. Kami datang ke Timpa, bisik-bisik ke Timpa secara prosedur sudah membayar. Maka dari itu, pembayaran itu apa? Tolong dibuka. Perjanjian dalam surat kami, mereka akan buka. Kami buka saja bahwa ini milik si ACB, ini buktinya. Kalau kami kan, kami menuntut ini buktinya. Jadi kan nyaman dalam gitu. Kalau kita harus ke hukum, buat apa kita ke DPR? Ya kan, kalau kita hukum, kita kan perlu ke DPR. Baik, laporkan hukum. Tapi perlu sekali kali sampaikan, masyarakat ini dengan kondisi ekonomi yang anjlok ini dibawa ke hukum, rumusnya itu harus pertama itu bayar 10 juta. Kami sudah koordinasi dengan PN Kota Baru. Jadi ini yang kenapa jadi takut? Bukan. Kalau kabar-kabar, mohon maaf, contoh saja, surat ini kan menjadi bingung. Kalau ini milik masyarakat, masyarakat yang mana? Mana bukti milik masyarakat? Bukan. Itu saja kalau banyak-banyak. Sebenarnya begitu. Kami ingin begitu, maka itu kami berusaha tidak membicarakan ke hukum. Karena apa? Duitnya kan ada. Jujur saja, jujur rakyat itu. Rakyat ini nelayan dan sebagainya. Jadi kalau kita langsung ini ke hukum, kita di ranah hukum, kami mengerti. Tapi harus ke hukum, duit membayar di hukum itu siapa? Kami mohon DPR bayari, kami buka hukum. Kami tidak memberikan hukum perdata, kami faktanya sesuai informasi akhir dari Polda bahwa Polda juga turun ke sana. Rakyat mengadu semua di sana. Tapi sebenarnya kami ingin dari Polres ya, dari Polsek, apa masalahnya? Benar enggak? Tidak. Ini kami harus ditanya. Kalau ini diam, hanya menanya, Polsek,
bahwa ini apa orang itu, ini tanah orang dijual Pak Ae. Nah, kenapa? Jadi berdiaman. Ini yang kami jujur saja, kami tidak, bukan bicara berani tidak berani, tapi berani mengatakan kebenaran. Maka dari itu kami tahapan-tahapan kami lakukan. Tapi kalau ceritanya pembangunan sebagainya, kalau tanah orang dijual, jujur saja, tanah Puan ini sudah dilakukan dan saksi-saksinya hadir pada hari ini. Bujur enggak tanah Puan di sini? Bujur. Ada kepala desa itu mengatakan yang mengeluarkan surat jual belinya membenarkan, tapi membenarkan. Ayo buktikan tanahnya di mana. Ini maksud kami jadi bagus. Bujur tapi tanah jual. Inilah yang mungkin kami harap ke DPR ini bisa kita turun ke lapangan. Itu jangan kita di dalam ruangan secara administrasi yang sementara ini surat sekda menyatakan untuk masyarakat. Nah, masyarakat sudah masuk ke KUD, PTP, bertumpang tindih. Kenapa dijualnya tanah itu? Dasarnya apa? Kalau tanah milik masyarakat, kami setuju. Bukan. Kalau hanya cerita. Kita harus sepakat dulu bahwa kita harus mengamankan investasi yang masuk di Kota Baru. Itu pertama sebagai instruksi Presiden yang diamanahkan sama daerah-daerah untuk mempermudah dan mengamankan investasi yang masuk di daerah. Dan kebetulan Pak, kami Ketua Badan Perda DPRD Kota Baru, banyak perda-perda kita kemarin kembalikan karena ada salah satu atau ada beberapa hal yang mempersulit investasi masuk ke Kota Baru. Ini yang perlu kita sepakati bersama. Pertama itu, kedua, dengan adanya kemudahan investasi di Kabupaten Kota Baru dengan catatan tidak merugikan masyarakat lokal dan sekitarnya. Dan kami sampaikan, seandainya nanti SDE sudah operasi, kami kawal Pak, bapak-bapak yang pekerja non skill harus masuk di jadi karyawan SDE. Itu harus kita sepakati bersama. Setuju. Dan kita harapkan juga nanti pembekal sepapa pembekal, walaupun saudara-saudara kita di warga Batu Besar tidak mengurangi hak mereka walaupun tanahnya masuk di sepapa. Itu harus sama-sama kita pahami. Jangan sampai karena warga Batu Besar mengabaikan hak-hak yang ada di desa sepapa. Kalau secara administrasi, secara saksi-saksi memang kepemilikannya dikuatkan secara keadministrasian. Nanti mungkin dari Bapak BBN, tapi saya rasa kalau dibahas sepapa dan Batu Besar untuk sertifikat belum ada, memang SKT. Dan itu pun saya harapkan penyelesaiannya secara musyawarah lah, jangan langsung ke hukum dulu. Karena semua kan sepanci lah. Sepapa dan satu Batu Besar itu keluarga Pak. Kebanyakan keluarga istri saya, jangan sampai ini bermasalah gara-gara lahan yang disengketakan ini. Musyawarah mufakat, sama-sama berusaha dengan perusahaan di situ. Jadi kami harapkan di pertemuan ini jangan sampai menyalahkan satu sama lain. Sudah berusaha Pak Camat, sudah kerja keras Pak Kapolsek. Saya mohon Pak Tunggu jangan menyalahkan pembekal atau kita musyawarah bersama lah. Karena di depan tadi sudah ada kesepakatan musyawarah untuk mufakat. Dan mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini nanti terbuka. Sekali lagi jangan mempersulit perusahaan yang berinvestasi di Kota Baru. Mungkin itu aja pimpinan. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih ingin mengkerucut saja supaya banyak tidak liar dan bertele-tele seperti yang disampaikan oleh Pak Kades Papa tadi. Dipastikan dulu masalah yang mana yang akan kita bahas dan menjadi sebuah permasalahan. Karena kalau bahasa Bang Tunggu tadi ada menyebut 100 sekian atau segala macam kan hektarnya. Nah, apakah semuanya bermasalah? Kalau memang ibaratnya semuanya bermasalah, berarti perusahaan pada saat melakukan pembelian
apakah memang sudah sesuai persyaratannya untuk melakukan pembelian, ya, baik itu ke individu ataupun kepada perangkat desa yang diwakili oleh kepala desa. Ulun bersepakat alangkah lebih bijak kita mempersempit permasalahannya, yang mana atas nama siapa yang dijadikan permasalahan. Kalau memang istilahnya SKT itu kan tidak mungkin istilahnya ada berpuluh-puluh hektar dalam bentuk satu lembar SKT, paling berapa hektar dan berapa meter saja isinya. Nah, atas nama siapa? Habis itu ulun rasa kalaupun ini betul-betul dikonfirmasi dengan baik dan benar, siapa sebenarnya pemilik tanah yang menjadi persoalan tadi. Dan ini Pak Kepala Desa ulun yakin bisa memberikan jawaban, kalaupun beliau tidak bisa menjawab karena pada saat mengeluarkan surat menyurat tadi bukan beliau yang mengeluarkan, ada pejabat yang lebih dulu, ada saksi-saksi yang ulun yakin dan percaya masih ada tinggal di desa tersebut. Ulun bersepakat apa yang disampaikan oleh Pak Suci tadi, antara Sepapa dengan Gunung Batu Besar ini kan pepadaan kita seberataan. Jangan sampai kita ini bercampur pepadaan. Kalaupun istilahnya bisa untuk dikomunikasikan, bisa untuk musyawarah, kenapa keadaan itu dikedepankan? Bilang Bang Tungku, sulit Pak untuk bermusyawarah. Karena apa? Ya mungkin ada sedikit tidak ada keterbukaan. Kalaupun ada keterbukaan, ulun yakin dan percaya clear masalah tersebut. Dan kalaupun mohon maaf masyarakat yang ada di Gunung Batu Besar mengklaim bahwasannya tanah yang dijual oleh warga desa Sepapa ini adalah tanah nenek moyang turun temurun apa segala macam, ulun yakin dan percaya kalaupun pian ngisi surat apa segala macam, ini akan menjadi dasar untuk dikonfirmasi, ya kan? Saksinya mohon bisa dipanggil-panggil. Nah, sesederhana itu sebenarnya kita melihat daripada persoalan ini. Kita bersepakat investasi jangan sampai berdampak di kemudian hari apabila masalah ini tidak kita wujudkan atau kita tidak selesaikan. Jangan sampai nanti ada program-program kerja yang akan dibuatnya untuk di kemudian hari akhirnya khawatir, takut, karena bisa-bisa istilahnya apa yang sudah dibeli apa segala macam menjadi sebuah permasalahan lagi. Ulun rasa demikian Pak pimpinan rapat, dan di tangan pian lah istilahnya bisa mengkonfirmasi masalah yang mana, dan istilahnya kita di DPRD ini tidak bisa untuk mengambil sebuah keputusan bahwasannya si A si B yang salah. Kita di sini hanya memfasilitasi. Kita udah dudukan Pak Sekda, kita sudah panggil perusahaan, kita sudah pertemukan pian-pian, ada Pak Camat dan lain sebagainya untuk sebuah mufakat Kabupaten Kota Baru, karena itulah yang akan membuat daerah kita maju. Dan kalau daerah kita maju tentu masyarakat kita juga sejahtera. Jadi saya kira kalau kita sudah ada niat itu, pasti saya yakin semua permasalahan selesai. Jadi saran kami pimpinan, tentu walaupun tadi sudah disinggung bahwa permasalahan ini belum masuk ke kami pimpinan, tapi sebagai institusi yang menangani pertanahan tentu kami akan support secara penuh pimpinan. Jadi kalau saran kami mungkin kami siap membantu di dalam walaupun mungkin data itu belum ada di kita, tapi paling tidak secara fisik mungkin kita bisa perjelas secara fisik di lapangan. Jadi saya bisa turunkan anggota saya di pengukuran, mungkin sebagaimana saran Pak anggota tadi bahwa kita kerucutkan dulu ya, tahu permasalahannya. Jadi mungkin bisa kita secara fisik kita perjelas sehingga rekan-rekan atau masyarakat yang tuntut juga tahu lokasinya yang pasti ini ya. Jadi kami siap, walaupun ini belum masuk ke kami, tapi kami siap kalau memang pimpinan membentuk tim khusus untuk menangani permasalahan ini Pak, kami akan support secara institusi, karena memang
Kementerian kami juga sangat care ya, dengan permasalahan antara ini. Jadi kita tahu bersama bahwa tugas yang diberikan oleh Pak Presiden kepada Menteri kita yang baru ini, mantan Panglima TNI, beliau fokus dengan masalah mafia tanah dan sengketa pertanahan ini harus tuntas. Jadi dengan permasalahan ini kami siap mendukung penuh pimpinan dengan tim kami untuk memperjelaskan mungkin kalau lokasi di bawah, walaupun dari baik perusahaan maupun dari masyarakat belum pernah meminta kami. Saya kira itu, tapi Pak Sekda juga senantiasa sering melibatkan kami dalam masalah apalagi terkait perusahaan yang akan berinvestasi dan kami support. Saya kira itu dari kami aja pimpinan. Undangannya itu, jadi mungkin sedikit banyak kami tadi mendengar paparan dari kepala desa, kami bisa menjabarkan sedikit. Saya mohon izin masalah tanah yang disengketakan oleh masyarakat desa Sepapah dan Batu Besar. Nah, di sini kami sebagai mitra daripada PTPN 13, ini ada surat penyerahan lahan dari masyarakat Desa Sepapah atau Desa Tanjung Sari ini di tahun 2012 untuk dijadikan plasma. Nah, yang diberikan oleh desa ke koperasi lewat koperasi bermitra dengan PTPN 13. Nah, di situ terjadilah plasma. Dan sekarang permasalahan itu kami jabarkan karena tanah plasma tersebut sekarang yang menjadi di dalam gusuran PT SDE. Sebetulnya kami sudah ada koordinasi di lapangan waktu itu, tapi belum ada kejelasan dari PT SDE juga. Dengan desa kami tidak pernah diajak mediasi mulai awal sampai akhir. Padahal kami di sini sebagai mewakili daripada anggota plasma yang memiliki areal tersebut, kalau kami dikira mencegah daripada perusahaan, itu tidak. Tapi seharusnya dari pihak desa ada koordinasi dengan KUD ataupun dengan PTPN 13. Tapi sementara ini kita belum pernah diajak, bahkan berunding belum pernah. Bahkan kami sempat mendatangi kepala desa, tapi ya jawabannya nanti sampai sekarang belum ada realisasi. Nah, dengan adanya forum ini Pak, kami minta sejelas-jelasnya sebetulnya, karena kami akan menjabarkan masalah tanah yang diklaim oleh kepala desa yang diaku oleh Bengkok Desa 37 hektar. Nah, ini kronologinya sebetulnya simpel Pak. Tanah tersebut yang ada di wilayah Sepapah itu pemilikannya yang banyak adalah yang bertempat di desa kami, Desa Tanjung Sari. Itu orang-orangnya. Tanah ada di Desa Sepapah, tapi masyarakatnya banyak. Masyarakat Desa Tanjung Sari di koperasi kami. Makanya dulu diangkat, dijadikan satu untuk koperasinya masuk di koperasi kami yang punya legalitas. Nah, dengan adanya itu kami bermitra dengan PTPN. Tapi kalau yang namanya Bengkok itu sebetulnya asli Bengkok itu nggak ada tanahnya, Pak. Kenapa saya sebut Bengkok itu tidak ada tanahnya? Bengkok itu sesuai dengan kesepakatan antara pemilik plasma, anggota plasma yang ada. Itu dulu sepakat biar tidak ada kecemburuan sosial yang ada di Desa Sepapah dengan masyarakat Desa Tanjung Sari pemilik lahan, diberilah sedikit agar masyarakat Desa Sepapah yang sudah menjual segala macam itu masih punya hasil di situ. Bukan punya hak tanah, Pak. Ya, patut berbangga diri. Investasi
tumbuh dan berkembang di wilayah Kabupaten Kota Baru. Saya berterima kasih kepada perusahaan yang sudah mau berinvestasi jauh-jauh dari negeri Cina mau berinvestasi di Kabupaten Kota Baru. Yang kedua, teman-teman Pemda itu sudah melakukan sosialisasi dalam pembebasan lahannya. Jadi disampaikan oleh Pak Sekda. Ketiga, Pak Sekda di sini adalah bagian daripada tim percepatan investasi, yang mana saya akui dan saya ketahui beliau sudah mengetahui secara garis besar dan aturan yang sudah berlaku. Kemudian perusahaan juga tadi sudah saya konfirmasi melakukan kegiatan atau sesuai dengan mekanisme tata cara untuk melakukan pembebasan lahan tersebut. Kemudian tadi saya minta saran pendapat dari Kepala BPN. Teman-teman dari BPN itu bersedia membantu dan mendukung penuh untuk turun ke lapangan. Jadi kawan-kawan Bang Tungku silahkan berkoordinasi dengan teman-teman BPN untuk turun ke lapangan, karena yang mengetahui untuk penyelesaian masalah ini insya Allah teman-teman dari Kepala BPN. Terima kasih Pak. Kemudian yang terakhir, ketika jalan ini buntu Bang Tungku, silahkan Bang Tungku mengambil jalur pengadilan tata usaha. Ya, itu jalan terakhir yang harus Bang Tungku tempuh. Kami di sini tidak bisa melakukan keputusan. Kami hanya bisa memberikan rekomendasi apa yang menurut kami layak untuk keluarga kami dan semuanya. Sekali lagi, saya berharap investasi di Kabupaten Kota Baru tetap tumbuh, perusahaan tetap berinvestasi.